Ketegangan regional kembali meningkat setelah pemerintah Israel dilaporkan melakukan serangan pengintaian dan pemboman terbatas di wilayah selatan Lebanon pada Jumat dini hari waktu setempat. Serangan ini memicu kecaman luas bukan hanya dari Lebanon, tetapi juga dari sejumlah negara Arab dan bahkan sebagian negara Eropa yang mulai mempertanyakan insting bertahan hidup rezim Tel Aviv. Langkah Israel kali ini dianggap sebagai bentuk provokasi langsung terhadap kedaulatan Lebanon di tengah situasi geopolitik kawasan yang sudah sangat rapuh. Sumber keamanan Lebanon menyebutkan bahwa pesawat tempur Israel melanggar wilayah udara secara berulang dalam 2 pekan terakhir, seolah-olah Israel sedang ikut tantangan speedrun menuju kehancuran. Beberapa media internasional mulai menyoroti pola agresif Israel yang dalam beberapa bulan terakhir telah memperluas operasi militer hingga ke berbagai titik di Timur Tengah. Peneliti konflik dari Swiss Defense Observatory menyebutkan bahwa Israel tampak lebih suka main-main dengan korek di ladang minyak, mengingat tingginya risiko perang regional yang bisa meledak kapan saja. Kita sedang melihat sebuah pola yang tidak rasional. Israel seperti sedang menantang nasib dengan semua tetangganya secara bersamaan, ujar Profesor Henry Duhamel, analis geopolitik dari Universitas Sorbonne. Pemerintah Lebanon dalam pernyataan resminya mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Dalam waktu singkat, Parlemen Lebanon menggelar sidang darurat, memperingatkan bahwa tindakan Israel kali ini bisa menjadi pemicu gelombang balasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan seperti biasanya, ketika Israel tersandung, jari telunjuknya refleks menunjuk semua arah kecuali dirinya sendiri. Namun kali ini respon yang diterima bukan hanya kecaman, tapi peringatan yang disampaikan dengan nada yang sangat berbeda, lebih dingin, lebih berat, dan lebih geologis. Sumber intelijen regional bahkan mengindikasikan bahwa Lebanon telah menyiapkan sesuatu yang tidak konvensional jika Israel melanjutkan pelanggaran ini. Beberapa media Arab menyebut bahwa ada sinyal bahwa Beirut telah membuka akses ke sistem persenjataan eksperimen yang selama ini disimpan rapat, dikembangkan melalui kemitraan gelap lintas negara yang tak terpublikasi. Israel seharusnya tahu kalau terus main api di perbatasan, kadang yang datang bukan cuma kobaran, tapi seluruh gunung bisa ikut runtuh. Sindir salah satu headline surat kabar Al-Akhbar. Babak baru ketegangan kini telah dimulai, namun yang tidak diketahui Israel adalah bahwa serangan mereka kali ini bukan sekadar membangunkan Lebanon, tapi juga perut bumi di bawah mereka sendiri. Hanya beberapa jam setelah tindakan agresif militer Israel ke wilayah selatan Lebanon, bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam jantung negara itu. Sebuah gempa bumi dengan kekuatan 9.1 skala Richter mengguncang wilayah pesisir barat Israel pada tengah malam waktu setempat. Getaran berlangsung selama hampir 2 menit penuh, memicu tsunami setinggi 18 meter yang menyapu seluruh kawasan pesisir dari Haifa hingga Ashkelon. Kementerian Dalam Negeri Israel menyebutkan bahwa lebih dari 25.000 orang dilaporkan tewas dalam hitungan jam, sementara puluhan ribu lainnya masih dinyatakan hilang. Rumah sakit kewalahan, jaringan komunikasi putus, dan listrik padam di sebagian besar wilayah terdampak. Otoritas penyelamat menggambarkan situasi sebagai bencana nasional terbesar sejak berdirinya negara tersebut. Kami belum pernah menghadapi sesuatu sebesar ini, ujar Letkol Ehud Misrahi dari Unit SAR Nasional. Skala kehancurannya di luar nalar. Pusat gempa dilaporkan berada di bawah Laut Mediterania, tepat di zona tektonik aktif yang selama ini dikenal relatif stabil. Namun, para ahli seismologi menyatakan bahwa intensitas dan kedalaman gempa menunjukkan kemungkinan adanya pemicu buatan atau intervensi energi tinggi dari luar sistem geologi alami. Spekulasi langsung mengarah ke Lebanon, di mana beberapa pekan terakhir muncul kabar tentang pengembangan teknologi eksperimental yang mampu mengacaukan lempeng bumi secara presisi. Teknologi ini yang menurut sejumlah bocoran disebut sebagai seismic resonator, dipercaya mampu menciptakan getaran lokal di titik tertentu hingga memicu efek domino tektonik. Meski pemerintah Lebanon belum mengeluarkan pernyataan resmi, akun media sosial yang terafiliasi dengan kelompok pertahanan Lebanon memposting sebuah pesan bernada satir. Kalian bisa bombardir tanah kami, tapi kalian lupa, bumi juga bisa membalas.
Tagar #EarthStrikesBack pun langsung viral dan ironisnya lebih cepat naik trennya daripada sirine peringatan tsunami di kota Tel Aviv. Reaksi internasional terhadap bencana ini beragam. Sementara negara-negara barat mengungkapkan solidaritas kemanusiaan kepada korban, beberapa pemimpin dunia Timur Tengah menyampaikan pesan duka dengan nada penuh makna. Presiden Iran menyebut kejadian itu sebagai peringatan dari langit dan bumi, sementara Suriah menyatakan bahwa balasan dari bawah tanah seringkali lebih jujur daripada diplomasi. Para analis militer kini menghadapi dilema besar. Apakah ini benar-benar bencana alam, ataukah kita sedang menyaksikan babak baru dalam evolusi perang modern? Bahwa tektonik bumi bisa menjadi senjata? Jika dugaan ini benar, maka kita tidak hanya menghadapi perubahan lanskap konflik militer. Kita sedang masuk ke era di mana satu negara bisa mengatur ulang geografi negara lain, ujar Profesor Hideo Nakamura, pakar geoengineering dari Jepang. Sementara itu, rakyat Israel yang selamat hanya bisa menyaksikan kehancuran di sekeliling mereka. Mobil terseret seperti mainan, kapal terlempar ke darat hingga 5 km dari pantai, dan reruntuhan bangunan menyembunyikan ribuan jenazah yang masih belum teridentifikasi. Bau garam laut, lumpur, dan kematian bercampur jadi satu. Kalau ini adalah karma, maka rasanya datang dalam versi deluxe dengan efek spesial, komentar seorang netizen di platform internasional disusul ribuan retweet dalam waktu singkat. Namun di luar semua komentar sinis itu, dunia kini dihadapkan pada satu fakta brutal, bahwa perang yang selama ini terjadi di udara, darat, dan laut, kini mungkin sudah merambah ke kedalaman bumi. Dunia kini terfokus pada satu pertanyaan besar yang muncul pasca bencana besar yang meluluh lantakan Israel. Apakah benar Lebanon menjadi dalang di balik gempa dan tsunami dahsyat yang menewaskan lebih dari 25.000 jiwa dalam satu malam? Investigasi lintas negara pun dimulai, menandai babak baru dalam geopolitik Timur Tengah yang kini bukan hanya bicara soal rudal dan drone, tapi juga manipulasi kerak bumi. Lembaga pemantau geologi dari berbagai negara, termasuk Jepang, Rusia, dan Jerman, dilibatkan dalam penyelidikan ini. Hasil awal menunjukkan adanya frekuensi getaran aneh beberapa detik sebelum gempa utama, sesuatu yang tidak biasa dalam pola seismik alami. Bahkan salah satu pusat pengamatan tsunami di Pasifik menyebutkan bahwa gelombang awal terbentuk bukan dari pergeseran lempeng klasik, melainkan dari ledakan energi bawah laut yang sangat terlokalisasi. Ini bukan gempa biasa, ini seperti seseorang menyetrum dasar laut, ujar Dr. Tanja Weber, ahli tektonik dari Hamburg Institute of Earth Science. Pernyataan ini memperkuat kecurigaan bahwa Lebanon, atau setidaknya sebuah kelompok canggih di dalamnya, telah menggunakan senjata resonansi bawah tanah eksperimental. Informasi yang bocor melalui jaringan intelijen menyebutkan bahwa teknologi ini dikembangkan dalam kemitraan rahasia antara ilmuwan Lebanon, konsultan teknik dari Asia Timur, dan logistik pengujian yang melibatkan wilayah tak daulat di Laut Tengah. Sementara itu, pemerintah Israel yang biasanya sangat cepat membalas secara militer, kini terlihat lebih sibuk menyelamatkan muka dan mengumpulkan puing-puing martabat nasional. Kami akan menyelidiki ini secara tuntas, kata Perdana Menteri Israel dalam pidato singkatnya yang lebih banyak isinya akan daripada telah. Beberapa pengamat menyindir bahwa satu-satunya hal yang aktif di kabinet Israel sekarang adalah mesin fotokopi untuk mencetak pernyataan duka. Meskipun belum ada bukti langsung bahwa Lebanon menekan tombol trigger tektonik, namun banyak pihak yakin bahwa kejadian ini bukan sekadar kebetulan. Lebanon sendiri menolak tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai upaya pengalihan isu oleh Israel agar lolos dari tanggung jawab moral atas konflik yang mereka picu. Jangan salahkan kami kalau tanah kalian muak dengan langkah kalian sendiri, ujar seorang anggota parlemen Lebanon dalam wawancara dengan televisi Al-Mayadain. Beberapa analis memperkirakan bahwa teknologi ini tidak berasal murni dari Lebanon. Dugaan muncul bahwa ada peran negara besar di balik layar, mungkin Cina atau bahkan Rusia yang ingin menguji pengaruhnya di kawasan Timur Tengah melalui jalur teknologi tidak konvensional. Bahkan teori paling liar menyebut keterlibatan perusahaan swasta di bidang geoengineering yang selama ini hanya bermain dalam skenario perubahan iklim. Konferensi darurat PBB pun diadakan untuk membahas kemungkinan munculnya senjata pemicu bencana sebagai ancaman baru bagi stabilitas global.
Jika benar bahwa satu negara bisa memicu gempa dan tsunami dengan akurasi seperti ini, maka kita sedang menghadapi era baru, era di mana perang tidak lagi terdengar, tapi terasa di tanah yang goyah, ujar Antonio Guterres dalam pernyataannya di sidang Dewan Keamanan. Dan ironisnya, selama ini kita sibuk menyiapkan rudal anti udara dan sistem anti drone, tapi ternyata yang kita butuhkan mungkin adalah sabuk pengaman lempeng bumi. Sementara itu, rakyat Israel masih bergulat dengan trauma, kehilangan, dan pertanyaan tak terjawab. Rumah sakit berubah menjadi kamp darurat, stadion digunakan sebagai tempat pemakaman massal, dan militer dikerahkan bukan untuk perang, tapi untuk mengubur ribuan korban. Babak baru telah dimulai. Jika benar Lebanon atau pihak lain telah membuka kotak Pandora dengan senjata geologis, maka Israel bukan satu-satunya yang harus waspada. Seluruh dunia pun harus mulai bertanya, seberapa stabil sebetulnya bumi di bawah kaki kita, dan siapa yang memegang tombol gempa? 4 hari setelah gempa besar dan tsunami menghintam Israel, suasana di berbagai kota besar semakin panas, bukan karena gempa susulan, tetapi karena amarah rakyat yang mulai meledak. Ribuan warga turun ke jalan bukan untuk mencari bantuan, melainkan untuk memprotes pemerintah mereka sendiri. Mereka menuntut jawaban bukan sekadar dari alam, tetapi dari para pemimpin yang dianggap telah menyeret negara itu ke ambang kehancuran. Aksi demonstrasi terjadi serentak di Tel Aviv, Yerusalem, Beersheba, dan Haifa. Poster bertuliskan, "Bencana bukan dari langit, tapi dari kabinet," terlihat di mana-mana. Banyak dari mereka adalah warga yang kehilangan rumah, keluarga, bahkan seluruh lingkungan mereka karena tsunami, dan kini merasa ditelantarkan oleh negara yang seharusnya melindungi. "Kami tidak diserang oleh Lebanon, kami diserang oleh ego pemimpin kami sendiri," ujar Tamer Ben Ami, seorang penyintas dari kota pesisir Nahariya. Reaksi keras tidak hanya datang dari dalam negeri. Beberapa negara sahabat yang sebelumnya menjadi pendukung kuat Israel, kini mengambil sikap lebih netral, bahkan kritis. Prancis dan Jerman meminta investigasi independen atas dugaan provokasi yang menyebabkan eskalasi ke titik bencana. Amerika Serikat, meskipun masih menyuarakan dukungan kemanusiaan, secara mengejutkan tidak membela Israel di sidang darurat PBB. Di media sosial, tagar hashtag Pray for Israel mulai tenggelam oleh tagar lain, seperti hashtag Stop Provoking Neighbors dan hashtag Karma Got No Warning Sirens. Dunia menyuarakan simpati terhadap korban, tapi juga mempertanyakan motif di balik serangan militer Israel sebelum bencana terjadi. Di kalangan internal pemerintahan Israel kini retak, sejumlah menteri dari partai koalisi mulai saling menyalahkan. Bocoran dokumen internal menyebutkan bahwa operasi militer ke Lebanon yang memicu konflik pekan lalu dilakukan tanpa konsultasi penuh dengan seluruh kabinet. Perdana Menteri yang semula muncul dengan wajah tegas kini tampil lesu dan jauh lebih mirip dosen kehabisan slide PowerPoint di tengah kuliah berdarah. Militer Israel atau IDF juga mulai mempertanyakan posisi mereka dalam konflik ini. Komandan beberapa unit elit dikabarkan mengundurkan diri secara diam-diam, merasa dijadikan alat oleh kekuasaan politik. Seorang mantan perwira tinggi dalam wawancara anonim berkata, "Kami dilatih untuk perang, bukan untuk menantang lempeng tektonik." Sementara itu, Badan Kemanusiaan Dunia (OCH) mengonfirmasi bahwa sekitar 1,4 juta orang kini mengungsi akibat tsunami. Jalur distribusi bantuan macet, banyak wilayah masih terisolasi, dan air bersih menjadi langka. Suhu musim panas memperparah situasi dengan wabak penyakit mulai muncul di kamp pengungsian. Namun di tengah semua itu, yang paling menghantui adalah rasa takut kolektif bahwa ini mungkin bukan yang terakhir. Para warga mulai mempertanyakan apakah akan ada gempa susulan atau bahkan serangan lain, entah dari Lebanon atau dari bumi itu sendiri. Ketika tanah sudah tak bisa dipercaya dan pemerintah pun tak bisa diandalkan, lalu apa lagi yang tersisa? Di tengah reruntuhan dan jeritan rakyat Israel, satu kalimat mulai sering terdengar di jalan-jalan Israel. "Mungkin kami tidak kalah karena musuh kuat, tapi karena terlalu sering merasa paling benar." Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Israel menghadapi musuh yang tidak bisa dibom, tidak bisa diintai, dan tidak bisa ditakut-takuti dengan sanksi, alam, dan konsekuensi dari kesombongan mereka sendiri.